Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadul Rahman dari kelas 21A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah kerangka kerja institusional dan aturan yang mengatur transaksi keuangan antara negara-negara, termasuk penetapan nilai tukar mata uang, cadangan devisa, serta penyelesaian neraca pembayaran internasional. Sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama itu standar emas atau gold standard. Periode ini yaitu akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Mata uang negara-negara di dunia dikaitkan dengan emas pada nilai tetap. Ini berarti nilai tukar antar mata uang juga tetap dan didapatkan pada kandungan emasnya. Kelebihan dari standar ini yaitu stabilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Dan kekurangannya yaitu ketidakmampuan untuk menyesuaikan pasokan uang dengan kebutuhan ekonomi serta risiko deflasinya. Yang kedua itu sistem Bretton Woods, yaitu pada tahun 1944 sampai 1971. Sistem ini didasarkan pada dolar Amerika Serikat yang dapat dikonversi ke emas dengan nilai tetap 35 US dollar per ons. Mata uang lainnya dipatok terhadap dolar Amerika Serikat. Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia dibentuk untuk membantu kestabilan ekonomi global. Kelebihan standar ini yaitu stabilitas nilai tukar dan pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II. Kekurangannya itu ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan keterbatasan cadangan emas Amerika Serikat. Kemudian sistem nilai tukar mengambang, yaitu periode 1971 hingga sekarang. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa patokan tetap terhadap emas atau mata uang lain. Kelebihannya yaitu fleksibilitas dalam menyesuaikan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi. Kekurangannya itu fluktuasi nilai tukar yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan risiko dalam perdagangan internasional. Kemudian fungsi sistem moneter internasional, yaitu yang pertama menjaga nilai stabilitas nilai tukar, yaitu membantu menjaga stabilitas nilai tukar antar mata uang sehingga memudahkan perdagangan dan investasi internasional. Kemudian mengelola neraca pembayaran, menyediakan mekanisme penyelesaian ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran antar negara. Kemudian menyediakan likuiditas internasional, memastikan bahwa cukup likuiditas untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional. Kemudian memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional, membentuk kerangka kerja dan institusi yang mendukung kerjasama dan stabilitas ekonomi global. Jenis nilai tukar dalam sistem moneter internasional. Yang pertama itu nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Nilai tukar mata uang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dijaga dalam kisaran tertentu terhadap mata uang atau komoditas lain. Kemudian nilai tukar mengambang atau floating exchange rates. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Kemudian nilai tukar pitch atau pitch engage rate, kombinasi antara nilai tukar tetap dan mengambang, di mana mata uang dipatok terhadap mata uang utama seperti dolar atau euro, tetapi dengan fleksibilitas untuk berfluktuasi dalam kisaran tertentu. Peran institusi internasional dalam sistem moneter. Dana Moneter Internasional atau IMF berfungsi untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis pada negara anggota, memantau kebijakan ekonomi global, dan memfasilitasi kerjasama moneter internasional. Dan peran, yaitu membantu negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran, mengawasi kebijakan nilai tukar, dan memberikan nasihat kebijakan ekonomi.
Kemudian ada yang kedua itu Bank Dunia. Berfungsi memberikan pinjaman dan bantuan teknis untuk proyek pembangunan di negara berkembang, berperan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang dan mengurangi kemiskinan melalui pembayaran proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tantangan dalam sistem moneter internasional, yaitu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan krisis mata uang dan ketidakstabilan ekonomi. Fluktuasi nilai tukar, volatilitas nilai tukar dapat mengganggu perdagangan dan investasi internasional. Kemudian krisis keuangan yang terjadi di suatu tempat di negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain karena keterkaitan sistem keuangan global. Kemudian yang terakhir yaitu dolar Amerika Serikat sering digunakan sebagai mata uang cadangan utama yang menciptakan ketergantungan global pada ekonomi dan kebijakan Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Neraca ini mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan, transfer, serta aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara. Untuk komponen dari neraca pembayaran ini yaitu ada neraca transaksi berjalan atau current account, meliputi neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor barang, kemudian neraca jasa, selisih antara ekspor dan impor jasa, kemudian pendapatan primer, yaitu pendapatan yang diterima dari investasi luar negeri, dividen atau bunga, dan pembayaran kepada investor asing. Kemudian pendapatan sekunder atau secondary income, transfer sepihak tanpa imbalan seperti remitansi, pekerjaan migran, dan bantuan luar negeri. Kemudian neraca modal dan capital account, meliputi transfer modal dan akuisisi atau disposisi aset non-finansial seperti paten, hak cipta, dan transfer modal terkait dengan migrasi. Selanjutnya yaitu ada neraca keuangan atau financial account, yaitu meliputi investasi langsung, yaitu investasi dalam bentuk pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam jumlah besar di luar negeri. Kemudian investasi portofolio, investasi dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Kemudian investasi lainnya, yaitu transaksi lain termasuk pinjaman, kredit perdagangan, dan deposit. Kemudian cadangan devisa, yaitu perubahan dalam cadangan devisa yang dipegang oleh bank sentral. Keseimbangan neraca pembayaran. Surplus neraca pembayaran terjadi ketika total penerimaan dari luar negeri melebihi total pembayaran ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut menerima lebih banyak dana daripada yang dikeluarkannya. Kemudian defisit neraca pembayaran terjadi ketika total pembayaran ke luar negeri melebihi total pembayaran ke luar negeri, melebihi total penerimaan dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut mengeluarkan lebih banyak dana daripada diterimanya. Dan faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral dalam mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal. Kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi di negara lain dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa internasional. Kemudian nilai tukar, fluktuasi nilai tukar antar mata uang mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor, harga komoditas, dan juga stabilitas politik dapat mempengaruhi dari adanya neraca pembayaran ini. Dan selanjutnya yaitu dampak dari surplus dan defisit neraca pembayaran. Yaitu surplus neraca pembayaran meningkatkan cadangan devisa, mengindikasikan daya saing ekspor yang kuat, potensi apresiasi nilai tukar mata uang, dan defisit neraca pembayaran. Meliputi
pengurangan cadangan devisa, peningkatan ketergantungan pada pinjaman luar negeri, kemudian potensi depresiasi nilai tukar mata uang, dan juga dapat mengindikasikan masalah struktur dalam ekonomi. Kemudian itu contoh kasus daripada neraca pembayaran ini, yaitu Amerika Serikat sering mengalami defisit neraca berjalan karena impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor, tetapi diimbangi oleh arus masuk investasi. Jepang dan Jerman sering mengalami surplus neraca berjalan karena ekspor yang kuat melebihi impor. Selanjutnya yaitu perbankan internasional. Perbankan internasional adalah layanan perbankan yang dilakukan di luar negeri, di luar batas negara asal bank tersebut. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemberian kredit, investasi, manajemen aset, dan layanan lainnya yang melibatkan mata uang asing dan transaksi lintas negara. Untuk jenis dari lembaga perbankan internasional yaitu ada bank komersial internasional, bank yang menyediakan layanan perbankan tradisional seperti simpanan, pinjaman, dan pembayaran di tempat dan internasional, di tingkat internasional. Kemudian ada bank investasi internasional, bank yang fokus pada kegiatan investasi seperti penjaminan emisi, perdagangan sekuritas, dan juga manajemen portofolio. Kemudian ada bank sentral, bank yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan di negara masing-masing, serta berinteraksi dengan bank sentral lain untuk mengelola cadangan devisa dan kebijakan nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu ada bank pembangunan multilateral, yaitu institusi yang menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara berkembang seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Fungsi perbankan internasional yaitu untuk menyediakan layanan pembiayaan dagangan seperti letter of credit dan trade finance untuk mendukung ekspor dan impor. Kemudian ada transaksi valuta asing. Bank menyediakan layanan penukaran mata uang dan manajemen risiko nilai tukar. Dan ada pembiayaan proyek, manajemen kekayaan, dan juga konsolidasi keuangan global. Untuk regulasi dari perbankan internasional ini yaitu ada Basel Accords, serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision untuk mengatur permodalan dan risiko operasional bank internasional. Dan udah nanti ada anti money laundering dan juga peraturan nasional. Selanjutnya yaitu pasar uang internasional. Pasar uang internasional adalah pasar keuangan di mana instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun diperdagangkan antara entitas di berbagai negara. Ini termasuk surat berharga, deposit berjangka, dan juga instrumen lainnya yang sangat liquid. Kemudian instrumen dari pasar uang sendiri yaitu meliputi certificate of deposit, commercial papers, kemudian treasury bills atau T-bills, kemudian euro currency deposit, dan juga repurchase agreements repos. Untuk sertifikat deposit adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank dengan nilai nominal dan jatuh tempo tertentu yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Untuk fungsi dari pasar mata uang internasional ini yaitu untuk menyediakan likuiditas untuk entitas yang membutuhkan dana jangka pendek. Kemudian ada membantu perusahaan dan institusi keuangan mengelola kas dan memaksimalkan keuntungan dari kelebihan likuiditas. Kemudian ada hedging dan arbitrage, yaitu menawarkan instrumen untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar, serta peluang untuk arbitrase antar negara, antar pasar. Implementasi kebijakan moneter yaitu fungsinya di sini yaitu bank sentral menggunakan pasar uang untuk mengimplementasikan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Untuk pelaku dari pasar uang internasional ini yaitu ada bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, dan juga ada institusi keuangan non-bank. Untuk regulasi yang digunakan dalam pasar uang internasional ini yaitu ada transparansi dan juga pengungkapan, serta
pengawasan likuiditas, yaitu aturan yang memastikan bahwa ekuitas entitas di pasar uang memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan juga yang terakhir yaitu pengendalian risiko sistematik untuk mencegah nilai risiko sistemik yang bisa muncul dari aktivitas pasar uang yang tidak terkendali. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional adalah pasar di mana obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga internasional diperdagangkan di luar negara asal penerbitnya. Obligasi ini dapat berupa obligasi mata uang asing atau dalam mata uang penerbit yang diperdagangkan secara internasional. Untuk jenis dari obligasi internasional ini meliputi yaitu Eurobond atau obligasi yang diterbitkan di luar negara asal mata uangnya. Contohnya yaitu obligasi yang diterbitkan oleh dolar Amerika Serikat oleh perusahaan non Amerika Serikat di pasar internasional. Dan ada foreign bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar domestik atau suatu negara. Contohnya yaitu Yankee Bonds dalam dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh perusahaan asing di Amerika Serikat, Samurai Bonds dalam yen yang diterbitkan oleh perusahaan asing di Jepang, dan Bulldog Bonds dalam pound sterling yang diterbitkan oleh perusahaan asing di Inggris. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada Global Bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan di beberapa pasar sekaligus. Contohnya sebuah obligasi yang diterbitkan serentak di pasar Eropa, Asia, dan juga Amerika. Untuk penerbitan obligasi internasional yaitu para penerbitnya yaitu ada pemerintah, kemudian perusahaan, dan lembaga keuangan, dan juga lembaga internasional. Untuk regulasi dan standarnya itu meliputi regulasi internasional dan juga reporting standar financing atau IFRS, dan juga pelindungan investor. Untuk ujian selanjutnya yaitu ada pasar ekuitas internasional. Pasar ekuitas internasional ini adalah pasar di mana saham perusahaan yang beroperasi di berbagai negara diperdagangkan. Ini mencakup saham dari perusahaan multinasional serta saham yang diperdagangkan di bursa efek di luar negara asal perusahaan. Untuk jenis pasar ekuitas internasional itu sendiri yaitu meliputi pasar saham domestik dengan investor internasional. Bursa saham di suatu negara di mana saham perusahaan lokal diperdagangkan dan dapat diakses oleh investor internasional. Kemudian ada pasar saham lintas batas atau crossing border trading. Saham perusahaan yang terdaftar di beberapa bursa saham di berbagai negara. Dan yang ketiga itu Depository Receipts atau DRS. Instrumen yang memungkinkan saham perusahaan asing untuk diperdagangkan di bursa saham domestik. Contohnya yaitu American Depository Receipt di Amerika Serikat dan juga Global Depository Receipt di Eropa. Kemudian yaitu ada pasar ekuitas utama di dunia. Itu ada Bursa Efek New York atau NYSE dan Nasdaq Amerika Serikat, salah satu bursa saham terbesar di dunia dengan likuiditas tinggi. Dan ada Bursa Efek London, bursa saham utama di Inggris dengan banyak perusahaan multinasional. Kemudian ada Bursa Efek Tokyo, yaitu bursa saham terbesar di Asia dengan banyak perusahaan teknologi dan manufaktur. Dan ada Bursa Efek Hong Kong, yaitu pusat perdagangan saham untuk perusahaan di Asia dan Cina. Dan ada Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen, yaitu perusahaan saham utama di Cina dengan pertumbuhan yang cepat, yang pesat. Dan ada pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing atau foreign exchange market, forex market atau FX market adalah pasar global untuk memperdagangkan mata uang dari berbagai negara. Ini adalah salah satu pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia, di mana transaksi harian mencapai triliunan dolar.
Untuk fungsi dari pasar valuta asing ini yaitu memfasilitasi para pedagang internasional yang memungkinkan perusahaan dan individu untuk membeli dan menjual barang dan jasa lintas negara, untuk memungkinkan aliran modal antar negara-negara investasi langsung dan portofolio. Kemudian ada membantu perusahaan dan investor mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar melalui berbagai instrumen hedging. Dan struktur dari pasar valuta asing ini sendiri yaitu ada pasar spot, yaitu transaksi mata uang yang diselesaikan segera biasanya dalam 2-3 hari, 2 hari kerja. Dan ada pasar forward, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual mata uang yang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini. Dan ada futures, kontrak standar untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Dan untuk pasar opsi, yaitu memberikan hak tentang tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal tertentu. Dan untuk instrumen dari hedging pasar valuta asing, itu ada forward contract atau kontrak yang mengunci nilai tukar untuk transaksi di masa depan, mengurangi risiko perubahan nilai tukar. Dan ada currency futures, instrumen standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan. Dan ada currency option, memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu sebelum pada tanggal tertentu. Dan ada currency swap, yaitu pertukaran mata uang antara dua pihak untuk mengurangi exposure terhadap fluktuasi nilai tukar. Untuk regulasi dari pasar valuta asing ini yaitu ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Amerika Serikat, kemudian Otoritas Perilaku Keuangan di Inggris, dan juga European Securities and Market Authority di Uni Eropa. Untuk materi selanjutnya yaitu kondisi paritas internasional dan juga penentuan nilai tukar. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam bentuk mata uang lain. Nilai tukar menentukan berapa banyak unit dari satu mata uang yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang lain. Dan untuk instrumen dari pengelolaan nilai tukar ini yaitu ada forward contracts, future contracts, dan juga option contract, dan terakhir adalah swaps. Untuk teori paritas dalam penentuan nilai tukar yaitu ada paritas daya beli, purchasing power parity, dengan rumus yaitu nilai tukar sama dengan harga barang di negara A dibagi harga barang di negara B. Dan paritas suku bunga atau interest rate parity, yaitu rumusnya yaitu adalah ada nilai tukar spot dikali 1 ditambah suku bunga domestik dibagi 1 ditambah suku bunga asing. Dan yang ketiga ada efek Fisher internasional. Itu rumusnya yaitu ada nilai tukar di waktu tertentu dibagi nilai tukar di waktu 0 sama dengan 1 ditambah suku bunga domestik dan dibagi 1 plus suku bunga asing. Kemudian selanjutnya ada kontrak berjangka, futures, options mata uang asing. Kontrak berjangka mata uang asing adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kontrak ini diperdagangnya di bursa dan distandarisasi dalam hal jumlah, tanggal penyelesaian, dan lain-lain. Pengguna kontrak berjangka mata uang asing yaitu ada hedging. Perusahaan menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Dan ada spekulasi, trader mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang dengan menggunakan leverage yang disediakan oleh kontrak berjangka. Dan ada arbitrase,
Itu memanfaatkan perbedaan antara harga pasar dan berjangka dan spot untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Opsi mata uang yaitu adalah kontrak yang memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk membeli call option atau menjual put option sejumlah mata uang pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal tertentu di masa depan. Untuk karakteristik opsi mata uang asing ini yaitu call option memberikan hak untuk membeli mata uang asing pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Dan ada put option itu memberikan hak untuk menjual mata uang asing pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Kemudian ada premi opsi, yaitu membeli opsi membayar premi kepada penjual untuk hak yang diberikan oleh opsi. Dan ada leverage, yaitu memungkinkan kontrol atas jumlah besar mata uang dengan investasi awal yang kecil. Dan ada perbandingan dari kontrak perdagangan dan opsi mata uang. Untuk kewajibannya, kontrak berjangka harus memenuhi kewajiban pada tanggal jatuh tempo, sedangkan opsi hanya memiliki hak bukan kewajiban. Untuk premi tidak ada premi, hanya margin. Dan untuk opsi memberikan pembayaran premi kepada penjual. Untuk leverage sendiri kontrak berjangka tinggi dengan margin yang kecil, sedangkan untuk opsi yaitu tinggi dengan premi yang kecil. Untuk kontrak berjangka, keuntungan atau potensi kerugiannya tidak terbatas, sedangkan untuk opsi potensi keuntungan tidak terbatas dan untuk kerugiannya pada premi yang dibayar. Untuk tujuannya itu hedging, spekulasi, dan arbitrase, sedangkan opsi juga sama hedging, spekulasi, dan arbitrase. Untuk contoh penggunaan kontrak perdagangan dan opsi mata uang asing ini yaitu misalnya perusahaan eksportir menggunakan kontrak berjangka untuk menjual mata uang asing di masa depan dengan harga tetap untuk menduduki pendapatan dari fluktuasi nilai tukar. Untuk investor asing yaitu membeli opsi put untuk menduduki investasi dalam mata uang asing dari depresiasi. Selanjutnya itu ada swap suku bunga atau interest rate swap. Swap suku bunga adalah kontrak antara dua pihak untuk menukar pembayaran bunga berdasarkan sejumlah pokok utang yang disepakati. Namun, tanpa menukar pokok utang itu sendiri, swap ini biasanya melibatkan pertukaran antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang. Jenis swap suku bunga yaitu plain vanilla swap, pertukaran suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang. Basis swap itu pertukaran dua suku bunga mengambang yang berbeda, misalnya LIBOR dengan Euribor. Amortizing swap yaitu swap di mana jumlah pokok utang yang menjadi dasar perhitungan bunga berkurang seiring waktu. Kemudian ada accreting swap yaitu swap di mana jumlah pokok utang meningkat seiring waktu. Untuk mekanisme dari swap suku bunga ini yaitu dua pihak menyepakati dari nominal pokoknya, kemudian jangka waktunya, frekuensi pembayaran, suku bunga tetap, dan juga mengambangnya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus disepakati oleh dua pihak ketika akan melakukan swap suku bunga. Contohnya, perusahaan A setuju untuk membayar suku bunga tetap 5% pada Bank B berdasarkan pokok utang 1 juta dolar, sementara Bank B setuju untuk membayar suku bunga mengambang, misalnya LIBOR 1+1% kepada perusahaan A berdasarkan pokok yang sama. Non swap mata uang atau currency rate swap. Swap mata uang adalah kontrak antara dua pihak untuk menukar sejumlah pokok dan pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda. Swap ini sering digunakan untuk mengelola risiko nilai tukar atau untuk mendapatkan pinjaman dalam mata uang asing dan dengan biaya yang lebih rendah. Jenis swap mata uang asing ini yaitu meliputi fixed currency swap, yaitu pertukaran pembayaran bunga dalam dua mata uang yang berbeda. Ada fixed for floating currency swap, yaitu pertukaran pembayaran bunga tetap dalam satu mata uang dengan pembayaran bunga mengambang dalam mata uang lain. Dan ada floating of floating currency swap, yaitu pertukaran dua pembayaran bunga mengambang dalam mata uang yang berbeda. Untuk mekanismenya yaitu pihak harus menyepakati jumlah pokok yang ditukar, kemudian jangka waktu dan pembayaran bunganya. Contohnya itu perusahaan A di Amerika Serikat setuju untuk membayar bunga tetap 3% dalam kontrak
dalam dolar Amerika Serikat kepada Bank B, sementara Bank B setuju untuk membayar bunga tetap 4% dalam euro kepada perusahaan A berdasarkan jumlah pokok yang setara dalam masing-masing mata uang. Komponen portofolio investasi internasional. Itu meliputi dalam investasi internasional ada komponen portofolionya yaitu meliputi saham internasional, obligasi internasional, instrumen derivatif, reksadana global, ETF atau Exchange Traded Fund internasional, real estate investasi trust internasional, dan juga komoditas meliputi emas dan lain sebagainya. Ada exposure ekonomi. Exposure ekonomi mengacu pada dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap nilai perusahaan atau investasi secara keseluruhan, tidak hanya pada transaksi tertentu. Penyebabnya yaitu biasanya terjadi karena pendapatan atau biaya perusahaan tergantung pada operasi di luar negeri, atau karena ada aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Contohnya, perusahaan Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Eropa, jika nilai tukar euro terhadap dolar Amerika Serikat menguat, pendapatan dari anak perusahaan Eropa bisa meningkat dalam dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, jika euro melemah, pendapatan tersebut bisa berkurang. Ada exposure transaksi, itu dampak langsung dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap transaksi spesifik yang dilakukan oleh perusahaan. Penyebabnya itu terjadi saat perusahaan memiliki kontrak yang mengharuskan pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing di masa depan. Contoh misalnya, perusahaan Amerika Serikat yang harus membayar pemasoknya di Jepang dalam yen. Jika nilai dolar Amerika Serikat melemah terhadap yen sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, biasanya dolar Amerika Serikat untuk membayar pemasok bisa menjadi lebih mahal. Ada exposure translasi. Exposure translasi terjadi ketika perusahaan memiliki aset atau kewajiban dalam mata uang asing dan harus menerjemahkan nilai tersebut ke mata uang pelaporan, biasanya mata uang domestik untuk tujuan pelaporan keuangan. Penyebabnya yaitu timbul karena konsolidasi laporan keuangan perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau aset di luar negeri. Contohnya, perusahaan Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Eropa. Ketika memasukkan laporan keuangan konsolidasi, nilai aset dan kewajiban di euro harus diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat. Jika euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat, nilai aset dalam dolar Amerika Serikat juga akan meningkat, meskipun nilai aset sebenarnya dalam euro mungkin tidak berubah. Infrastruktur modal internasional. Pengguna modal asing yaitu ada pinjaman dan obligasi asing, mencari sumber dana di pasar keuangan internasional untuk memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah atau untuk menyesuaikan dengan struktur modal yang lebih fleksibel. Dan ada investasi langsung asing, memperluas kehadiran di luar negeri untuk melakukan melalui investasi langsung dalam bisnis lokal, memanfaatkan sumber daya dan pasar baru. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen keuangan internasional. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.